Garuda itu kalau nggak ada perisai, maka dia nggak jadi Garuda Pancasila. Nah, perisai itu ada dua sebenarnya, perisai luar dan perisai dalam. Perisai luarnya itu ada kombinasi warna, merah, putih, merah, putih. Jadi merah sebelah sini, putih, merah, putih, merah, putih. Nah, itu sebenarnya memandu kita cara membaca Pancasila, Bang. Jadi Pancasila itu dibacanya melingkar. Ya, Assalamualaikum. Kita hari ini akan ngobrol dengan seorang anak muda yang kontennya, tulisannya kadang-kadang membuat saya berpikir, oh, saya harus bicara dengan, ini dia sudah di studio, Furqon AMC. Aku makin cinta. Aku makin cinta. Bisa aja, Pak. Jadi tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung. Iya, bolak-balik Jakarta, Pak. Bolak-balik Jakarta. Iya. Jadi gitu ya, memang saya lihat Furqon itu gelisah gitu ya, menyampaikan banyak sekali gagasan-gagasan yang seumurmu itu nggak begitu tuh gitu, gitu ya Kode? Ya banyak PR sejarah yang harus kita tunaikan, Bang. Ya banyak hal-hal yang seharusnya langkah kita lebih strategis dalam merespon keadaan, tidak sekedar merespon yang karikatif, yang harian gitu ya. Nah, tapi tugas sejarah yang sifatnya lebih bisa mentransformasi keadaan. Oke, termasuk tentang Pancasila ya, karena kita dalam rangka memperingatin Hari Pancasila gitu. Ya, nanti 1 Juni. Ya, 1 Juni. Ya, apa yang Furqon lihat ya. Jadi saya kemarin lihat di kontennya, cuman mungkin di podcast saya bisa disampaikan kembali. Oh, saya surprise juga nih ditanya langsung soal Pancasila. Nah, 1 bulan lagi padahal ya. Pancasila pada dasarnya bisa kita pahami dengan cara merujuknya ke lambang negara, Bang. Ya. Lambang negara itu tempat paling representatif, rujukan paling representatif untuk kita memahami Pancasila. Pancasila. Iya. Yang ada di lambang Garuda. Ya. Garuda Pancasila. Ya. Apa? Burung Garuda. Iya, Garuda itu kalau nggak ada perisai, maka dia nggak jadi Garuda Pancasila. Cuman burung Garuda aja. Karena ada perisai, dia disebut Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, perisai itu ada dua sebenarnya, perisai luar dan perisai dalam. Perisai luarnya itu ada kombinasi warna, merah, putih, merah, putih. Jadi merah sebelah sini, putih, merah, putih, merah, putih. Nah, itu sebenarnya memandu kita cara membaca Pancasila, Bang. Jadi Pancasila itu dibacanya melingkar. Oke. Nah, bukan hierarkis. Melingkar. Melingkar. Ya. Itu saja tuh mendasar sekali perbedaannya. Hierarkis itu berarti ada urutan. Ada urutan, ada otoritas. Kalau gitu ini sama pentingnya, 5 sila sama pentingnya. Dia berdiri saling melengkapi. Walaupun ada yang di tengah sendiri. Di tengahnya satu sebagai spiritnya, yaitu sila pertama. Ya. Nah, kalau dia hierarki, itu membuka ruang untuk otoritarianisme sebenarnya, karena membuat ini jauh lebih penting, kemudian ada sifatnya atasan bawahan. Tapi kalau melingkar itu sifatnya lebih dialektik, dinamis, egaliter. Iya. Dan itu diambil dari nilai-nilai yang ada di Nusantara, Bang. Melingkar itu mengambil filosofi dari suku Dayak, yaitu konsep gilir balik. Kalau mereka mau nanam sawah, itu di sawah ini 1 tahun, nanti tahun kedua harus pindah sawahnya, nanti baru sekitar 7 tahun baru kembali lagi. Itu memberi kesempatan kepada tanah itu untuk merehabilitasi dirinya. Jadi tidak terus dieksploitasi sepanjang masa. Nah, jadi dia melingkar. Kalau dalam bahasa Arab ada konsep juga yang menjelaskan ini, namanya tawaf. Nah, dan geraknya persis sama seperti tawaf, itu bergerak ke kiri, searah melawan melawan arah jarum jam. Nah, kenapa ke kiri? Nah, itu filosofinya sebenarnya adalah ada semangat perlawanan terhadap sistem kolonialisme dan imperialisme. Gitu, Bang. Itu secara susunan, belum kita bicara satu-satu. Lambang per lambang, coba. Oke. Lambang per lambang. Lambang pertama dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu orang selama ini sadarnya menyangkanya itu adalah bintang. Padahal yang mengusulkannya Muhammad Nasir menyebutnya cahaya. Yang dipresentasikan dengan bintang. Cahaya. Betul. Tapi maksudnya adalah cahaya. Dan di dalam undang-undangnya disebutkan cahaya. Nah, itu jelas beda sekali interpretasinya, bintang dan cahaya. Kalau kita sebut wajah seseorang kan selalu kita melihatnya sebagai wajahnya bercahaya. Tidak pernah disebut wajahnya berbintang. Bintang jauh di sana, tapi cahaya ada di mana-mana. Cahaya ya, Bang, yang bukan sinar. Cahaya. Beda. Kalau dalam Islam ada istilah nurun ala nurun gitu ya, cahaya di atas cahaya. Ini lebih spiritual sifatnya. Dia ada di semua dimensi kehidupan.
Di manusia, di binatang, di tumbuhan, di alam, cahaya itu ada, yaitu pancaran cahaya Tuhan. Pancaran kasih sayang. Itulah sila pertama kita. Itu sila pertama, adanya di tengah. Jadi bukan di atas, adanya di tengah. Nah, sila kedua, ya sila pertama itu diusulkan oleh Muhammad Nasir. Nah, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya itu adalah rantai petak lingkar. Ya, ada lingkaran dan ada persegi. Nah, itu diambil dari kalungnya suku Dayak, diusulkan oleh Sultan Hamid II. Apa maksudnya? Peta itu menggambarkan laki-laki, persegi itu, kemudian yang lingkaran itu menggambarkan perempuan. Dalam psikologi itu nyata sekali itu Bang. Kalau ditanya ke pakar-pakar psikologi, garis yang kotak-kotak kaku itu memang garis maskulinitas. Kalau garis melengkung itu garisnya feminin. Makanya perempuan itu kan lebih sintal gitu. Kalau laki kotak-kotak. Banyak bulatannya kalau perempuan. Iya. Oke, itu betul-betul itu kan bahasa fenomenologi, bahasa tubuh ya. Jadi dalam konstitusi kita sesungguhnya perempuan dan laki-laki sudah sederajat. Bayangin Pak. Silahkan cari di seluruh negara manapun yang di lambang negaranya menegaskan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Jadi kalau generasi sekarang baru belajar soal kesetaraan gender atau feminisme, terlambat sebenarnya. Kenapa? Karena dari dulu para founding father kita sudah mengunyahnya dan sudah mendudukkannya di dalam lambang negara. Ya, itu lambang dari regenerasi. Yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Orang selama ini menyangka berpuluhan tahun itu adalah pohon beringin. Yang mengusulkannya Raden Mas Ngabehi Purbacaraka menyebutnya pohon astana. Bukan pohon beringin. Ya, spesifiknya pohon astana, tapi masih dianggap rumpun beringin. Tapi spesifiknya pohon astana. Iya. Kenapa kita bisa merujuk ke sana? Karena memang yang mengusulkannya adalah Raden Mas Ngabehi Purbacaraka dan dia menyebutnya pohon astana. Nah, pohon astana itu fungsinya adalah tempat berkumpulnya raja dan rakyat. Jadi kalau di Sunda disebutnya ngariung, tempat raja bertemu dengan rakyat. Tempat ngariung ya. Iya, tempat ngariung. Kalau di Jogja tuh kayak di alun-alun gitu kan. Nah, fungsinya apa? Itu melambangkan kesatuan, bukan hanya semata-mata kesatuan antar kelompok, Bang. Tapi kesatuan antara kekuasaan dan rakyat. Raja dan rakyat. Raja dan rakyat kalau dulu. Kalau sekarang tuh ya berarti presiden dan rakyat nggak boleh berjarak. Jadi semua pejabat harus tidak berjarak dengan rakyat. Jadi persatuannya lebih substantif. Nah, sila keempat itu diusulkan oleh Muhammad Yamin. Lambangnya adalah kepala banteng sebagai simbol tenaga rakyat. Nah, jadi bangsa dan negara ini disusun dengan tenaga rakyat. Yang mana tenaga itu disusun dengan mekanisme musyawarah dan perwakilan. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus dengan hikmah, Bang. Kenapa? Nyusun itu kan nggak, kalau tanpa hikmah, tanpa pengetahuan bisa berantem, Bang. Jadi harus dengan hikmah. Berdemokrasi itu harus dengan hikmah kebijaksanaan. Nggak bisa sekedar ngotot-ngotot, asal keras, asal banyak, kemudian mendominasi, enggak. Tapi saling mengayomi. Nah, kalau di falsafah kita misalkan kayak di Minangkabau, itu ada penjelasan kan, raja itu sebenarnya mufakat. Jadi bukan si raja individunya. Individu itu kepala negara, tapi mekanismenya adalah musyawarah mufakat. Nah, itu filosofi itu yang harus dimaknai. Jadi tenaga rakyat itu disusun dengan penuh kesabaran, dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan dengan mekanisme perwakilan. Nah, jadi boleh berbeda, tinggal dikirim perwakilan. Nanti siapa ya silahkan kirim sebanyak-banyaknya wakil. Gitu. Jadi apapun yang nanti dirumuskan di parlemen ya nggak apa-apa, berdasarkan perwakilan yang penting. Kira-kira gitu. Tapi sifatnya harus mengayomi, yang banyak mengayomi yang sedikit, yang besar mengayomi yang kecil. Kenapa? Ini adalah falsafah bangsa kita dari dulu, Bang. Jadi kalau kita simak dari dulu, kita pelajari dari Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan yang bisa kita sebut sebagai state ya di Nusantara ini, itu tidak dibangun dengan penaklukan. Beda dengan Eropa, yang satu sama lain saling menaklukkan. Jadi bangsanya dibangun, negaranya dibangun atas penaklukan. Kalau ini enggak. Melalui perang. Iya, kalau di Eropa. Kalau sini enggak. Bahwasanya ada insiden-insiden, ya konflik antar pribadi, misalkan nanti ada perang gitu ya. Tapi tidak dibangun kekuasaannya dengan penaklukan. Dibangunnya dengan silih asah, silih asih, dan saling mengayomi, silih asuh. Jadi
Majapahit dan Sriwijaya sesungguhnya adalah kekuatan administratif yang mengelola perairan Nusantara maritim ini. Buktinya apa? Pada masa itu juga raja-raja lain tetap eksis. Ya. Jadi tidak ditaklukkan sifatnya. Nah, jadi yang besar mengayomi. Jadi demokrasinya demokrasi yang saling mengayomi, bukan demokrasi yang menang ambil semuanya, yang kecil tinggalkan. Winners take it all, Iya, gitu. Nah, itu sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Padi dan Kapas. Padi dan Kapas sebagai simbol muara dari kita berbangsa bernegara harus sejahtera dan makmur. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat tadi siapa yang ngusul? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Oh. Ya. Kalau kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kalau bernegara berbangsa ini tidak bermuara pada keadilan sosial, itu gagal berarti tujuan bernegaranya. Nah, jadi parameternya diukur itu aja. Nah, keadilan itu harus untuk semua terdistribusi. Kalau nggak semua, gagal. Nah, gitu Bang. Hebat juga ya. Saya aja kita udah hafal sila Pancasila. Waktu kecil SD kita harus hafal juga ya. Iya. Berdiri kalau nggak hafal dulu dihukum gitu. Dan sampai usia dewasa kita tidak sedetail ini penjelasannya. Saya berdapat pengetahuan kalau ini disusul dari siapa, siapa, ini lambangnya, artinya apa, banyak hal yang baru. Terima kasih Furqon. Ada lagi catatan kau tentang Pancasila? Sedikit lagi Bang, di tengahnya ada garis tebal. Ya, garis tebal itulah yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa satu-satunya yang merentang di garis Khatulistiwa. Ya, kalau itu saya pernah dengar. Ya, gitu. Dahsyat ya. Dahsyat. Dan 4 sila tadi diikat oleh sila pertama, yang di tengah, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apapun didasarkan kepada. Ya, jadi semua kehidupan politik, ekonomi, berorganisasi, bermasyarakat, apapun. Dia harus mengandung kasih sayang di dalamnya, yaitu pancaran kasih sayang Tuhan. Ya. Nah, gitu. Jadi, dan pengabdian ke Tuhan Yang Maha Esa. Bung Karno menyebutnya berketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ini kan kebudayaan nih Bang, berpolitik, berekonomi, dan segala macam ini kan kebudayaan manusia, peradaban. Nah, dia harus seimbang, berketuhanan dan berkebudayaan. Jadi hablum minallah dan hablum minannas harus sama-sama jalan. Jadi spirit keagamaan, spirit spiritualitas tidak boleh bertentangan dengan kebangsaan. Maka kalau hari ini generasi kita ribut soal kebangsaan dan keagamaan, ini mundur ini. Mundur sekali. Karena para pendiri bangsa kita sudah menyusunnya dalam konfigurasi yang harmoni, nilai-nilai itu. Dan tidak tergantikan hingga sekarang. Dan tidak tergantikan. Tidak ada yang harus direvisi. Yes. Nah, satu hal yang saya mau kasih tambahan Bang. Dulu rame perdebatan ketika Rizik Syihab, Habib Rizik, mengkritik Bung Karno. Dia bilang Pancasilanya Bung Karno itu sila pertamanya di akhir. Karena merujuk pidato 1 Juni. Nah, di akhir itu bahkan diksi yang dipakai kurang pas. Kalau nggak salah waktu itu pakai diksi pantat. Yang satu di kepala, satu di pantat kata dia. Dia menuduh, beliau memframing bahwa Pancasilanya Bung Karno ketuhanannya ada di bawah katanya. Sementara Pancasila yang sekarang ketuhanan yang Maha Esanya ada di sila pertama. Kalau kita lihat lambang negara, itu menunjukkan bahwa analisa hierarkis itu yang keliru. Pantat dan kepala, karena nggak ada pantat kepalanya, sila pertamanya di tengah. Nah, dia melingkar. Nah, Habib Rizik dan siapapun yang berpendapat seperti itu lupa. Ada 3 pola komunikasi nih Bang. Satu pola komunikasi teks. Dalam teks otomatis kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kedua, pola komunikasi simbol, simbologi. Nah, lambang itu adalah simbologi. Nah, yang ketiga, pola komunikasi verbal. Yaitu Bung Karno pidato pada saat 1 Juni. Nah, Bung Karno menjelaskannya mulai dari sila kedua, 3, 4, 5, dan terakhir dia bilang sampailah saya pada sila yang paling penting dia bilang. Jadi itu strategi komunikasi verbal. Dia jelaskan dulu 4 sila. Nah, baru dia ketekankan gembiralah saya jika semua sila ini mengandung ketuhanan yang Maha Esa. Jadi juga tidak menunjukkan hierarkis. Juga tidak menunjukkan hierarkis. Sama sekali. Ini yang paling penting ya. Iya. Dan paling pantiang tuh. Dia ada di tengah. Makanya diterjemahkan nanti dalam bahasa simbologi.
Nah, jadi perdebatan atas bawah, kepala pantat itu perdebatan yang sebenarnya ahistori, nggak paham sejarahnya. Jadi apalagi kalau kemudian perdebatan itu diamplifikasi ya menjadi saling serang, saling ini, waduh jauh panggang dari api sebenarnya itu. Nah, saya kira ini momen yang penting untuk menjelaskan ini karena saya rasa ya kalau nggak terjebak terus saling tuduh, padahal gagal memahami interpretasi dan memahami pola komunikasi. Ya. Nah, gitu Bang. Luar biasa. Jadi, dan kita tahu bahwa warisan sejarah kita yang paling besar itu saya pikir Pancasila lah ya. Iya. Dan saya itu dikagumin di seluruh dunia tuh. Iya. Saya waktu kuliah di luar negeri orang pengen tanya tentang Pancasila. Betul Bang. Inilah yang mempersatukan Nusantara. Negeri ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa. Saya pikir itu ya. Iya. Makanya diikat dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya. Nah, warisan dari Sutasoma. Iya. Jadi di kitab berbeda-beda tapi tetap satu jua. Satu jua. Iya. Jadi bukan hasil reka baru tahun 1900-an, tapi digali dari nilai-nilai ratusan tahun sebelumnya. Ya itu kan cuman apa ya? Kristalisasi. Yes, dari values yang ada di Nusantara ya. Dari ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu. Iya. Dan ada hal pentingnya Bang, melingkar itu menggambarkan masyarakat Nusantara itu dari dulu sebenarnya adalah masyarakat kosmopolitan pertama di dunia yang mengarungi samudra. Saya ingat kalau nggak salah Abang nulis buku, manusia pertama yang mengelilingi bumi 360 derajat adalah orang Indonesia. Ya. Iya. Enrique Maluko, Tidore. Ya. Iya. Jadi kenapa begitu? Karena tidak mungkin mengarungi samudra tanpa memahami dunia itu bulat dan mengenal rasi bintang. Eropa baru kenal dunia itu bulat Bang, itu pasca penjelajahan mereka ketemu di Maluku. Ya, jadi ketika perselisihan terjadi di Eropa, kemudian didamaikan oleh Roman Holy Empire, dibagilah dunia menjadi dua. Tordesillas ya. Ya, dengan perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Awalnya Tordesillas, kemudian Zaragoza. Yang satu dibagi belahan barat untuk Portugis. Sebelah kebalik Bang, sebelah barat Spanyol, timur Portugis. Ya. Kemudian tujuan mereka berdua mencari Maluku. Ketemu. Dan ketemu dari dua sisi. Iya, tahun 1512 ketemu di Maluku, baru sadar dunia itu bulat. Tadinya enggak. Eropa taunya dunia itu datar. Makanya Galileo dan Copernicus kan dihukum mati. Karena mengatakan dunia bulat, karena mengatakan dunia bukan pusat tata surya, tapi matahari yang menjadi pusat tata surya. Peradaban Eropa saat itu percaya pusat tata surya adalah bumi, dan mereka percaya bumi itu datar. Jadi baru ketemu di Maluku, baru sadar dunia itu bulat. Sementara pelaut-pelaut kita udah dari dulu, iya. Madagaskar. Iya. Jadi kalau Abang ingat, ada film tuh yang paling menarik. Orang mungkin nggak begitu sadar film itu menggambarkan apa? Jules Verne. No, film Moana. Ya, Moana itu kan kisah anak suku Bajau, Bang. Di pedalaman di alam bawah sadar Eropa saat itu dulu, mereka sangat takut dengan pelaut Bajau. Jadi kalau mereka mau melaut, hati-hati ya, nanti ketemu pelaut Bajau. Nah, saking pelaut-pelaut Nusantara itu sangat terkenal dulunya. Nah, jadi itu sampai mereka buat film, itu menunjukkan alam bawah sadar mereka ribuan tahun menempatkan Nusantara itu luar biasa. Dan bukti mereka semua mencari Nusantara, itu menunjukkan Nusantara itu pusat peradaban. Nah, kalau kita mau cek-cek sekarang kan ada banyak situs yang ditemukan ribuan tahun. Yang paling fenomenal saat ini kan Gunung Padang. Itu 25.000 tahun sebelum Masehi. Nah, tapi mungkin belum berhasil tergali dengan baik. Belum tergali dengan maksimal. Banyak teori tentang Gunung Padang. Iya. Nah, tapi bukan hanya Gunung Padang, aja banyak saya rasa. Nah, gitu Bang. Kalau kita cek misalkan di relief Bang, di banyak relief dunia itu ada gambar perahu bercadik. Padahal perahu bercadik ini asli Nusantara. Nah, itu menunjukkan ada interaksi. Kalau itu terbukti. Iya. Di Borobudur banyak relief tentang pusaka-pusaka senjata dunia. Dari mana mereka dapatkan imajinasi tentang pusaka dunia kalau tidak ada interaksi? Nah, itu kira-kira Bang. Nah, semua semangat yang semangat maritim yang luar biasa dari bangsa Nusantara ini yang dirumuskan oleh Soekarno dan teman-teman dan dipatenkan menjadi 5 sila tadi. Nah, yang 5 sila tadi
di sebelah kanannya itu sosio nasionalisme, menggambarkan kalau kita berbangsa menegara di dalam taman raya internasional, kita harus menghargai juga nasionalismenya pihak lain. Ya. Jadi nasionalismenya kita nggak boleh chauvinis, nggak boleh menegasikan bangsa lain, merasa paling hebat sendiri dan yang lain tidak berhak, ya kan? Seperti misalkan dulu Hitler misalkan, ya, atau mungkin nanti kita bisa analisa juga misalkan fenomena yang sekarang yang terjadi di Asia Barat, yaitu di Palestina dan Israel. Jadi nasionalisme kita harus nasionalisme yang saling menghargai. Kira-kira gitu Bang, di Taman Raya Internasional. Nah di sebelah sini sosiodemokrasi, berpolitik, berdemokrasi kita harus bermuara kepada keadilan rakyat. Ya, kerakyatan. Yang bermuara kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya. Kalau arti itu kan 5 lambang Pancasila itu kan akhirnya ditaruh dalam satu frame seperti berbentuk perisai. Kalau Ya. itu kalau gitu merepresentasikan apa tuh, Furkan? Nah, kita bisa perbandingkan Bang. Di beberapa negara simbolnya adalah pedang, simbolnya adalah senjata, tapi di lambang negara kita simbolnya perisai. Pedang dan perisai sebenarnya 2 paket. Ya. Nah, tapi kenapa Indonesia tidak menonjolkan menyerang, pedangnya? satu untuk bertahan. Iya, satu untuk menyerang, satu untuk bertahan. Nah, tapi Indonesia nggak tonjolkan, nggak ada pedang di dalam lambang negaranya, yang ada perisai. Itu menunjukkan bangsa Indonesia itu tidak punya itikat sama sekali untuk ekspansi misalkan, menegasikan bangsa lain. Sifatnya lebih defensif. Ya, lebih ke dalam, menjaga keharmonian. Ya, tapi tetap waspada dengan segala ancaman, tapi tidak bermaksud ekspansi. Jadi kalau peristiwa misalkan Indonesia mengambil alih tim-tim, itu ya melanggar konstitusi sebenarnya. Nah, makanya sudah tepat kan ada referendum tim-tim. Nah, jadi semangat Indonesia itu sebenarnya bukan semangat yang sama seperti peradaban di Eropa yang saling berperang satu sama lain. Ratusan tahun, ribuan tahun. Abang kalau bisa kita cek lagi lebih detail, salah satu persatuan bangsa-bangsa kawasan yang belum pernah terjadi krisis sampai perang itu adalah ASEAN. Bagaimana Indonesia menjadi sentralnya ya sebagai bangsa yang paling besar. ASEAN nggak pernah berkonflik Bang. Apapun terjadi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Ya. Badami lah kalau kata orang Sunda. Bisa saling bermusyawarah. Contoh sepadan ligitan. Kalau di negara lain mungkin sudah perang Bang. Tapi di Indonesia enggak. Bukan berarti kita juga mau seenaknya diambil ya, enggak. Tapi mekanisme penyelesaiannya lebih bermartabat melalui pengadilan dan seterusnya. Kenapa harus perang? Kenapa harus perang? Nah, prinsip itu datang dari Saripati Pancasila itu sendiri. Yang mana Saripatinya itu adalah gotong royong. Terus Furkan tahu nggak kenapa ini dia ambil adalah burung Garuda? Yang kemarin sempat viral ya. Ada orang ke hutan dan dapat memfoto burung Garuda aslinya. Iya. Kenapa pakai burung Garuda? Negara lain kan banyak lambangnya singa atau apa gitu ya. Iya. Dia berproses Bang. Tadinya ada lomba yang dibikin oleh panitia. Ya, di awal kemerdekaan dibentuk panitia, tapi panitia itu dipimpin oleh Muhammad Yamin, ada Ki Hajar Dewantara. Tapi kemudian panitia ini nggak berfungsi maksimal karena banyak peristiwa saat itu, termasuk ada peristiwa penangkapan tokoh-tokoh, termasuk Muhammad Yamin ditangkap, ya karena dianggap terlibat dalam peristiwa 47, yaitu ada dianggap kudeta, tapi tidak pernah berhasil didefinisikan di pengadilan. Dia dianggap terlibat, akhirnya panitia ini nggak berfungsi. Ya. Nah kemudian menjelang tahun 50-an panitia ini berfungsi kembali. Nah dalam proses itu ada lomba Bang sebenarnya. Lomba dibikin untuk merancang lambang negara. Diundanglah para seniman dan segala macam. Lahirlah banyak karya. Bermacam-macam. Ada yang lambangnya keris lah, ada yang lambangnya matahari berpendar sinar. Nah, Muhammad Yamin tuh matahari bersinar. Kayak mau dia tuh ya? Iya. Oke, terus? Nah, jadi ada 2 pilihan pada akhirnya waktu itu. Tapi rata-rata hasil karya seniman saat itu dianggap belum memenuhi unsur. Kenapa? Kurang mendalami filosofinya. Jadi cuman gambar artistik tapi tidak mengena dalam filosofi. Akhirnya 2 pilihan waktu itu, satu karyanya Muhammad Yamin, satu lagi karya yang dimulai rancangannya oleh Sultan Hamid II. Nah, kalau Muhammad Yamin itu lebih ke tadi seperti matahari bersinar. Nah, tapi dianggap agak berbau ke Jepang-Jepangan. Gitu. Pada saat itu karena kita baru merdeka dari Jepang, itu ditolak lah kira-kira. Nah, akhirnya diambillah yang dari Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini tadinya merancang
dari Sultan Hamid. Sultan Hamid tadinya merancang itu juga hasil masukan dari banyak pihak, termasuk dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara yang meriset di berbagai candi di Indonesia soal simbologi burung-burung ini. Ketemulah Garuda sebagai simbol. Nah, ketemu Garuda sebagai simbol dan mulai diadopsi. Nah, di banyak candi itu ketemu Garuda. Jadi Garuda tapi dengan konsepsi burung tapi berkepala manusia. Nah, itu awalnya. Nah, namun kemudian berdasarkan usulan salah satu panitia yaitu Muhammad Nasir, kalau bisa yang lebih nyata katanya, konkret. Lebih konkret. Ya, kalau itu kan agak lebih mitologi gitu. Nah, akhirnya Sultan Hamid melakukan riset karena beliau ini kan tentara ya. Ya. Nah, melakukan riset ke beberapa negara-negara yang mungkin dia punya juga hubungan, di antaranya beberapa negara di Timur Tengah dan negara yang lain, itu melihat banyak lambang negara itu menggunakan simbol Raja Wali. Nah, simbol Raja Wali. Nah, Raja Wali inilah yang kemudian coba diadopsi. Nah, akhirnya muncullah konfigurasi seperti itu, seperti Raja Wali. Jadi sebenarnya Garuda Pancasila itu nama lengkapnya, Bang, nama resminya adalah Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Oh gitu ya? Iya. Oh. Itu nama resminya. Nama terkenalnya Garuda Pancasila. Ada hubungan Jatayu itu katanya Garuda ya? Jatayu. Iya. Yang itu nggak terlalu paham. Oh, enggak tahu. Enggak, ya. Nah, jadi itu sebenarnya ada prosesnya. Jadi menggali dari nilai-nilai dan simbologi yang ada di Nusantara, kemudian dikombinasikan dengan update kekinian pada masa itu, di mana Raja Wali dianggap sebagai simbol banyak negara yang merepresentasikan kehebatan lah kira-kira gitu. Nah, kemudian diadopsi. Nah, yang tadinya kemudian ada tangan seperti tangan manusia memegang perisai, diganti menjadi pakai rantai. Nah, sehingga dia menjadi lebih konkret. Nah, jadi benar-benar ada burungnya. Betul-betul burung ya. Betul-betul burung. Mencengkram yang pita di bawah, Bhinneka Tunggal Ika, tapi di dadanya ada perisai, tapi pakai rantai. Dan simbolik betul ya. Simbolik sekali. Dahsyat itu yang buat saya pikir. Paling cantik kayaknya seluruh dunia itu. Iyalah. Cantik dan gagah. Nih. Iya. Belum lagi simbol-simbolnya nyata gitu. Iya. Jumlah bulu ya. Menjadi representasi dari 17 Agustus 1945. Iya, 17 sayapnya. Iya. 8 ekor. 8 ekornya. Tadinya 7, Bang. Nah, dikasih kritik dan masukan oleh Pelopesi. Tadinya 7, dia bilang jangan 7, bagusnya 8. Jadi melambangkan bulan Agustus. Nah, 1945 itu 19 ekor bulu bagian bawah, 45 di leher. Di leher. Gitu. Kalau saya nggak tahu kalau itu 19 ada di situ. 19 yang di bawah, bulu yang di paha. Ya. Gitu. Jadi Furqan sebagai anak bangsa ya, kita lihat betapa dahsyatnya dasar negara kita Pancasila. Ya. 5 silanya itu luar biasa. Kalau yang kita aplikasikan gitu, alangkah sejahteranya Indonesia, alangkah damainya, iya kan? Iya. Alangkah tentramnya. Iya. Ya, alangkah saling menghargai satu sama lain, saling mendengar satu sama lain, ya saling menolong satu sama lain. Kan ada semua di situ tuh. Dan tetap semuanya bermuara kepada pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Iya. Ya, saripati dari Pancasila itu, Bang, gotong royong. Gotong royong, ya betul. Dan gotong royong ini adalah akhlaknya bangsa Nusantara. Saya sebut akhlak kenapa? Nah, gini, Bang. Tadi kan saya menyebut hablum minallah harus sepaket dengan hablum minannas. Nah, Bung Karno menyebutnya berketuhanan harus berkebudayaan. Jangan mengaku bertuhan tapi saling membenci, saling menegasikan, melukai, membunuh. Nah, itu nggak merepresentasikan bertuhan. Jadi kalau bertuhan harus terrepresentasikan dalam perilaku sehari-hari berkebudayaan. Setuju. Ini persis seperti ketika Rasulullah ditanya. Ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus ke muka bumi? Rasulullah bilangnya apa, Bang? Rasulullah Muhammad SAW bilang, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dahsyat sekali. Nah, akhlak itu apa bentuknya? Ya, bentuknya itu gotong royong itu, saling tolong-menolong. Dan itu dipraktekkan ribuan tahun. Kita masih ingat, Bang, kalau kita di Sumatera, ya kan? Kalau menikah itu,
Nyaris Oh, iya. satu kampung Satu yang kampung. masak. Betul. Ada yang bawa beras, Bawa ayam, bawa daging, bawa bumbu, bawa kelapa. bawa kelapa, semuanya. Iya. Ya, Nah, itu gotong royong. Di kampung saya masih ada tuh. Iya. Nah, itu mencerminkan asli. Mereka masak bareng-bareng, Iya. tidak ngerepotin yang punya hajat. Nggak ngerepotin yang punya hajat. Jadi yang menikah itu bukan hanya 2 keluarga, Ya, satu kampung. satu kampung. Ya, luar biasa. Itu yang makin luntur. Sama juga ya, saya balik ke depan tadi. Kalau saja sebenarnya kita mengaplikasikan seluruh nilai-nilai Pancasila, alangkah tentramnya kita. Luar biasa. Kalau kita lihat sekarang, korupsi marak, Ya. masih banyak sekali orang yang dizolimi, Ya. yang miskin Iya. gitu ya. Ya, jadi menurut saya masih terjadi hal-hal yang tidak sempat terjadi untuk Ya. bangsa Nusantara. Ya. Artinya kita sebenarnya tidak, karena kita tidak mengamalkan Pancasila. Iya, persis. Pancasila ini terabaikan sedemikian lama. Ya. Kalaupun pernah dia dikampanyekan dengan sistematis, Ya. lebih kepada pendekatan kekuasaan. Dulu kan kita punya P4 ya. Iya. Para Tapi Samya berapa Peruya tahun tuh Karangberaya, PEPA dilaksanakan? Pernah nggak Abang dengar penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi? Enggak. Hmm. Dulu lebih kepada butir-butir, ini Iya. artinya harus ini, Iya. harus ini, harus ini gitu. Iya. Kalau orang dari P4, dulu, ya. dari zaman P4 tuh diajarkan bahwa Pancasila itu egaliter, Bang. Ya. Ya, maka kekuasaan saat itu tidak akan langgeng sampai 30 tahun. Tapi lebih baik juga diajarkan dulu daripada Harusnya kemudian diajarkan. bertahun-tahun Oh iya. ya tidak, dan sekarang pemerintah bikin lagi BPIP. Ya, BPIP yang juga menjadi sebuah tantangan besar ya. Iya. Bagaimana lagi mengkristalkan Iya. value-value yang ada dalam Pancasila ke dalam masyarakat. Betul. Ya. Yang ada catatan menarik, Bang. Setelah video saya tentang Pancasila terbit tahun lalu, sebenarnya 2 tahun lalunya sebelumnya sudah terbit juga. Tapi tahun kemarin terbit dengan video yang lebih bagus grafisnya, ditonton lebih dari 500.000 orang. Oke. Setelah itu saya ketemu dengan mantan ketua BPIP, Siapa? Bang Yudi Latif. Ya. Iya, ketemu. Kemudian kita diskusi dan Bang Yudi Latif saat itu bilang, wow, Bang Yudi Latif waktu itu baru ngeh Pancasila itu melingkar, bukan hierarkis. Nah, saya abadikan pertemuan itu dalam Instagram saya, dan Bang Yudi Latif bilang, harusnya ini ditonton oleh semua murid-murid di sekolah. Ya. Iya. Kata Bang Yudi Latif, selama ini Pancasila merujuknya ke Notonegoro. Saya pikir jangan ke murid aja dong. Oh iya. Kepada seluruh bangsa Indonesia ya. Iya, harusnya. Ya, termasuk para pemimpin ya, Iya. para pengambil keputusan ya. Nah, suatu ketika, Bang, video itu saya penjelasan seperti tadi dan videonya saya perlihatkan. Ya, waktu itu kalau nggak salah tanpa video deh. Saya jelaskan ke mantan salah seorang Pangdam. Salah seorang Pangdam. Apa yang mengagetkan saya waktu itu, Bang? Furqan, saya baru paham Pancasila seperti yang kamu jelaskan ini. Ya. Sebelumnya saya nggak ngerti. Artinya, Bang, kalau mantan Pangdam bilang begitu, beliau adalah produk lembaga resmi, Ya. ya, produk pendidikan, kemudian baru kenal makna Pancasila seperti yang tadi saya jelaskan, berarti tidak hanya anak-anak sekolah, Bang. Di lembaga-lembaga negara yang paling tinggi pun lupa akan makna Pancasila yang asli. Yang sebenarnya. Nah, ini PR besar. Oke. Baik. Saya kira ini podcast saya pertama yang paling detail menjelaskan ini. Dan mudah-mudahan nanti akan menjadi diskursus ya dari podcastnya Bang Helmi ini. Jadi rahmat lah untuk Indonesia. Amin. Itu yang kita mau. Ya, membangkit batang terendam kalau kata orang Minang, ya kan? Jadi batang yang sudah lama terpendam, ya, di lumpur, di kolam atau di danau, dibangkitkan kembali. Oke, terima kasih Furqan. Siap, Jadi menarik banget. Jadi selamat hari lahirnya Pancasila 1 Juni. 1 Juni nanti. Ya, semoga menyongsong. dengan menonton ini ya makin banyak yang paham. Saya ini kurang gila baca apa gitu, tapi banyak sekali yang dijelaskan Furqan yang saya tidak tahu. Ya, jadi menurut saya mari bukan saja kita tahu, tapi bagaimana kita memaknai, mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam dasar negara kita yang dahsyat itu, ya, sehingga kita membuat menjadi negara atau bangsa yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita jumpa lagi dalam topik yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.